الفاتحة إلى حضرة حبيبنا الشفيع ثم إلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد هاشم بن أشعري وأصوله وذريته أن الله يغفر له ويرحمه الله يغفر له ويرحمه وأن الله يثبت ألسنتنا على ذكر محبته ويصلح لنا الأحوال تقبل من الأعمال يبلغنا منازل الرجال وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. رضي الله تعالى عنه. Halaman 20 ya. Halaman 20 paling bawah. Paragraf kedua dari bawah. Baris kelima dari bawah. Wa qala al-Fudail bin Ayyad wa qala al-Fudail bin Ayyad wa qala dan berkata al-Fudail. Ada kata-kata fadlun, ada fadil, fadilah, ada fudail. Kayak zabadun, zabidun, zubaid, abdun, abidun, ubaid. Abdun, Abdullah, abidullah, ada ubaidillah, ubaidullah. Kalau di bentuknya fuailun, ubaidun, fudailun, itu lafaznya namanya tasghir. Tasghir itu adalah maknanya kecil. Tasghir itu diambil dari kata saghirun, maknanya kecil. Maksudnya begini, ada namanya Abdullah, hamba Allah. Tapi kalau pakai kalimat fu'ailun, ubaidun, jadi ubaidullah artinya hamba Allah yang kecil banget. Namanya tasghir kalau dalam ilmu bahasa, ilmu nahwu. Adanya di kitab Alfiyah. Sekelas itulah, kitab Alfiyah, kitab Aliyah, kitab tinggi. Itu ada lagi fadilun, fadilah, orang yang mulia, fadil. Kalau fadlun itu utama, fadlun. Afdal paling utama, afdal orang itu sesuatu yang paling utama afdal. Ada lagi fadlun, karunia atau kelebihan. Ada lagi fadil, sesuatu yang mulia, yang lebih. Misalkan ada orang ngomong gini, kepada yang mulia fadilatul ustad. Kepada yang mulia fadilatul ustad. Ustad yang mulia, ustad yang paling mulia di sini. Fadilatul ustad. Artinya ustad ini, si penceramah ini, atau orang yang hadir ini, atau orang yang lagi dihormati ini lebih dari yang lain. Punya kelebihan lah, keahlian tertentu dalam ilmu hadis atau apa, itu fadilah. Ada lagi fudail. Fudail itu orang mulia juga tapi kecil. Nah, maknanya kecil itu tawadu maksudnya. Jadi kalau Abdullah hamba Allah yang dewasa. Tapi kalau Ubaidullah hamba Allah yang kecil, yang masih kecil. Bisa bermakna usianya masih muda, bisa bermakna dia ini tawadu. Maksudnya ini sampai saya adalah hamba Allah yang hina, yang kecil gitu. Ya. Kadang-kadang tasghir juga bermakna pujian, ada juga. Ya, tasghir bermakna pujian, bukan berarti menghinakan tapi pujian. Ya. Artinya pendekatan. Misalkan kayak anak, bani, bin. Ya. Bin itu kan anak, ibnu anak juga. Ya. Terus bani, ya bani, wahai anakku. Tapi kalau ya bunayya, wahai anak kesayangan, beda tuh. Ya. Kalau bunayya itu bentuk kalimatnya namanya tasghir yang tadi. Fudailun
Bunayyun, bunayya. Ya. Abuya sama. Ya. Kalau abi, bapakku. Kalau abuya, bapakku yang sangat aku cintai. Abuya. Itu tasghir. Jadi tasghir itu bisa bermakna kecil, bisa bermakna pendekatan. Itu bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalau fudail artinya orang yang mulia tapi masih kecil, atau juga maknanya juga kesayangan. Fudail bin Iyadin, Fudail bin Iyad. Siapa Fudail bin Iyad? Guru Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Pada waktu Imam Syafi'i di Hijaz, di Mekah. Ya, Hijaz itu bisa Mekah, bisa Madinah. Hijaz. Ya. Hijaz itu adalah satu negeri yang di situ ya tanah dataran. Ya. Namanya Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah. Jadi kalau dibilang Hijaz, maknanya Mekah dan Madinah. Kita pasti sering dengar ke Hijaz. Kalau sekarang Hijaz sudah jadi nama kota Hijaz. Kalau zaman dulu yang disebut Hijaz ya Mekah, Madinah. Ada kalau di nada Quran qiraat namanya nada Hijaz. Ya, itu asli dari sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu namanya Hijaz. Wazannya, timbangannya, rumusnya itu kalimatnya ya wardatan wasfariyadhimu tillatan. Nggak bakal paham kalau nggak belajar qori ya, itu adanya di buku-buku qori, buku-buku qiraat. Jadi ada 7 nada, bayati, soba, nahawan, shika. Shika terbagi 2, shika banjaka. Shika banjaka itu yang Habib baca. Yub'atsu min tihama baina yadayhi al-qiyamah. Ya, ada goyangan di sini nih, tengok. Fi zahrihi alamatan tudhilluhu al-ghamama tuti'uhu as-sahaib. Apa itu? Maulid Diba. Yang tahu udah tua pasti. Maulid Diba ya. Itu nadanya nada Hijaz. Kalau di qori ya bisa diperlambat. Kalau tadi kan gaya qiraat, gaya murattal. Gaya qori bisa. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'. Kalau serius sampai ya. Itu namanya Hijaz, itu seni-seni bacaan Quran ya. Sengaja dikasih contoh biar tertarik ya. Biar makin menggali ilmu. Jadi kita nggak belajar kitab tok, tapi banyak pemahaman yang kita dapat ya. Tapi syarat-syarat belajar itu ya harus benar dulu, hurufnya, sifatnya, makhrajnya, terus tajwid, baru boleh belajar itu ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Radhiya itu bentuknya fi'il madhi, artinya telah meridhai. Tapi maknanya ini doa, fi'il doa ya. Radhiyallahu, semoga Allah. Kayak gini, hafizahullah. Hafizah bentuknya fi'il madhi, artinya telah terjadi. Jadi hafizahullah bukan hafizahullah secara aslinya Allah telah meridhai, tapi bukan telah, maksudnya semoga. Namanya fi'il doa. Tapi semoga di sini bukan berarti pesimis, tapi optimis. Makanya pakai kalimat fi'il madhi dalam bahasa, fi'il yang telah terjadi. Alimun muallimun, alimun seorang yang alim, muallimun yang juga mengajar. Ada alim nggak ngajar, banyak tahu dia tapi suruh ngajar yang mau. Atau tawadu, nggak tahu tawadu, nggak tahu nggak mau, ya, alim.
Tapi ada lagi mu'allim, ya. Kadang-kadang mu'allim banyak juga yang nggak alim, jadi bingung. Ya. Mu'allim banyak. Nah, kalau kita berguru, banyak yang mu'allim bisa ngajar, bisa nasihatin. Ini namanya mu'allim juga. Orang-orang zaman dulu. Tapi orang dulu kalau udah bilang mu'allim nggak mungkin kecuali alim. Seperti contohnya ulama Betawi, Kiai Haji Syafi'i Hazami itu disebut mu'allim. Mu'allim itu guru yang udah ngajar, pasti alim dia. Nah di sini sebutin 2 kali, alimun, mu'allimun. Alimun orang yang alim, mu'allimun dan juga mengajar. Yud'a itu dipanggil, disebut-sebut yud'a. Kabiran sebagai orang yang kabir, besar, mulia. Fi malakutis sama, di malakut, alam malakut. Alam malakut as-sama yang ada di langit. Nanti kalau kita belajar yang lebih ke sono-sono, agak-agak aliran-aliran agak-agak gelap, ngajinya malam di sini. Itu ada jabarut, ada malakut, ya. Ada lahut. Itu. Kalau malakut alam-alam malaikat, ya. Jadi alam-alam malaikat yang ada di langit. Karena nggak semua langit yang kita pandang itu alam malaikat. Yang kita lihat secara kasat mata adanya matahari, bulan, bintang, tapi ini ruhaninya langit, malakut namanya, alam-alam malaikat. Jadi orang yang alim sekaligus ngajar di alam malaikat itu sangat mulia, dipanggil seorang yang besar. Makanya wajar kalau mereka hadir ke kita itu mereka sangat haibah, sangat wibawa dan kita sangat ta'zim. Nazrul alim ibadah, mandang orang alim adalah ibadah. Kadang-kadang kita habis ngelakuin dosa, nggak usah dosa dah, habis marah-marah gitu, ya. Di jalanan habis marah-marah nih, ketemu orang alim, barusan ingat yang tadi kita marah-marah dah. Ya. Kenapa? Karena orang alim itu memancarkan ya kealiman, ya. Memancarkan cahaya. Dengan kita mandang orang alim kita agak-agak gimana gitu. Ingat tadi kita habis berbuat dosa. Ya. Jadi mereka sangat besar, sangat mulia di sisi para malaikat. Wajar kalau di bumi juga dimuliakan. Jadi jangan heran disambut di mana. Bahkan kalau nyambut mereka itu sampai berdiri. Jangan datang orang partai doang berdiri. Ya. Datang orang alim juga harus berdiri. Ya. Orang alim yang besar yang sudah banyak muridnya, banyak karyanya. Waqala dan berkata Sufyan. Ada Sufyan pakai sin, ada Sofyan pakai sod, beda ya. Kalau Sufyan, ya Sufyan. Kalau pakai sod, Sofyan itu maknanya orang yang bersih, Sofyan. Ya. Ada juga Sufyan. Kalau Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, nama-nama orang. Sofyan juga nama orang juga. Ya. Waqala Sufyan dan berkata Sufyan bin Uyainata. Ya. Sufyan bin Uyainah. Siapa Sufyan bin Uyainah? Orang kedua yang menjadi guru Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i lagi. Ya. Emang bahas ini agak-agak fanatik ya ke Imam Syafi'i. Ya. Wajar ya. Bahkan di Borneo, di Kalimantan dulu itu orang sering bertengkar cuma gara-gara sholat. Sholatnya berbeda-beda. Akhirnya selesai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dibiayai oleh Sultan Banjar itu belajar ke Mekah, pulang bawa mazhab satu, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Akhirnya satu Banjar, satu Borneo itu disyafi'ikan, dijadiin satu mazhab Imam Syafi'i. Itu pulang dari Mekah ya. Pulang dari Mekah itu. Kalau sekarang Mekah udah beda mazhabnya. Malah kita yang Syafi'i, mereka yang Hambali, yang Maliki, yang Hanafi. Bahkan ada mazhab baru namanya mazhab Salafi. Mazhab Salafi, mazhab baru. Katanya kembali ke salaf, tapi pada akhirnya nggak kembali kemana-mana. Kenapa? Karena memang 4 imam mazhab ini dicampur-campur. Bayangkan kita begini, dalam mazhab Hanafi, wudu itu nggak perlu pakai niat, langsung aja. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, ya, air yang wudunya bekas Hanafiyah, misalkan Bang Ipan Hanafi, saya Syafi'i.
Bang Ipan wudu, dia nggak pakai niat kan? Artinya tuh air harusnya kan biasa-biasa aja nggak kepake kan? Artinya belum mustakmal kalau dalam hati kita. Harusnya saya boleh aja wudu pakai bekas dia nih, yang di bawah 2 bola ya, jangan salah paham. Tetap di dalam mazhab saya, mazhab Syafi'i nggak boleh pakai air bekas dia kalau kurang dari 2 bola. Padahal dia nggak pakai niat. Nah bayangkan kalau kita beda mazhab, cara ibadah campur aduk, gimana ceritanya? Sekarang begini di Mekah. Kalau katanya kita nggak perlu merujuk ke satu mazhab pun, kita pakai sunnah dan kenapa kita disuruh satu imam di situ? Bahkan kita harus ikut Imam Sudais, ikut Imam Syuraim, ikut si Imam Bandar Balilah, ikut Imam Abdullah Al-Juhani, ikut Imam Khalid Asad Al-Ghamidi, harus ikut dia. Artinya ketika subuh kita nggak pakai kunut, berarti kan dia maunya satu mazhab. Tapi dibilang jangan pakai mazhab yang mana-mana, kembali ke sunnah dan hadis. Pada saat praktek ibadah tetap harus satu praktek. Masa imamnya kagak kunut, kita mau kunut diri-diri, bisa batal dalam mazhab Syafi'i. Ya kan? Bayangkan kalau kita nggak pakai satu mazhab tertentu, itu akan berantakan. Terjadi di Borneo, di Kalimantan dulu sebelum zaman Syekh Muhammad Al-Syarab. Banyak itu ribut urusan sholat doang. Ya, jadi lucu kalau ada seruan-seruan kembali ke sunnah, kembali ke hadis tanpa adanya mazhab, nggak bisa. Semua kita harus pakai mazhab. Ya. Cuman bermazhab itu wajib, tapi jangan fanatik, begitu maksudnya. Jadi kalau teman kita di mazhabnya beda, yang penting ketahuan mazhabnya apa, kita jangan berantem, itu maksudnya. Tapi jangan sampai kagak tahu di mazhabnya apa, nanti repot. Saya wudu nggak pakai niat, saya sholat nggak pakai niat, tapi giliran nikah pakai niat aja, campur aduk berarti kan, banyak yang begitu. Ya. Terus saya gimana nih, saya kan orang awam, orang ikut aja dah. Orang awam ikut aja, yang harus tahu ilmu, yang sopir aja udah. Nah, kalau cuma numpang nggak usah pakai tahu. Ya. Yang namanya kita, ya termasuk saya sebenarnya masih kelas-kelas taklid, masih kelas-kelas ini ikut, ya, kecuali yang alim. Ya. Orang alim harus punya dalil. Nah itu Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i, ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Arfa'un nasi, arfa'u yang paling tinggi. Nah tadi disebutin ya, ada rafi, ada raf'un. Raf'un itu artinya rafa, yang ada di atas. Kalau rafi itu yang mulia, kalau arfa paling mulia. Arfa'un nasi, yang paling mulia di antara manusia, indallahi, di sisi Allah. Manzilatan, apanya? Manzilatan, derajatnya. Manzilah. Ada istilah derajat. Kalau derajat itu tangga 1, 2, 3. Kalau manzilah itu begini, ini matahari nih, sekelilingnya ada itu, namanya manzilah. Ya. Kalau manzilah ini datar begini, tapi kalau derajat begini, naik. Istilah-istilah itu ya. Sama aja sebenarnya. Kalau manzilah istilahnya dimensi, ya. Jadi orang yang dimensinya paling dekat kepada Allah, gitu maksudnya. Man kana bainallah wa bainahu wa baina ibadihi, man kana bainallah wa baina ibadihi, yaitu hamba-hamba Allah yang di antara Allah dan di antara hamba-hambanya. Manzilahnya tadi itu, derajatnya tadi. Siapa mereka yang paling dekat? Wahum al-anbiya'u wal ulama. Pertama nabi dan kedua ulama. Ya. Paling dekat tuh. Terus halaman 21. Wa qala aidan, dan berkata juga. Kalau berkata juga berarti perkataan siapa nih? Perkataannya Sufyan bin Uyainah, masih dia. Wa qala aidan, dan berkata juga, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an. Lam yu'ta, tidak dianugerahi, ahadun, seseorang, fid dunya, di dunia, syai'an, sesuatu, apapun itu, afdala minan nubuwati, yang lebih afdal, lebih utama daripada kenabian. Maksudnya tidak ada derajat yang lebih tinggi dari nabi, di bawah Allah ya, di bawah Allah. Manusia paling tinggi, anugerah yang paling tinggi diberikan kepada manusia adalah kenabian.
Jadi bagaimanapun Nabi itu umatnya cuma 1-2, tetap dia paling mulia ya, di antara manusia-manusia yang lain. Nabi itu apaan sih? Nabi siapa sih Nabi? Nabi itu naba'a yanba'u naba'an fahuwa nabiyyun. Naba'a artinya membawa berita. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Naba itu fi'ilnya naba ya. Naba'a itu fi'ilnya, naba'in itu isimnya, kata bendanya. Kalau nabiyyun pelakunya. Kok jadi nabiyyun? Kan asalnya jadi dari hamzah, naba'a. Kok jadi nabiyyun? Ya, itu namanya badal huruf, ya, ganti huruf. Orang Arab itu susah ngomong nabiun susah, makanya nabiyyun. Ya. Nabiun. Tapi ada qiraat yang pakai bacaan nabi, itu qiraatnya Warashi, qiraat orang Maroko. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka nabiyyu bacanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhan ladzina amanu, bukan nabiyyi tapi nabiyyi ya. Terus nabiyyin ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin pakai hamzah karena emang asalnya naba, asalnya berita. Jadi Nabi adalah orang-orang pembawa berita begitu ya. Kalau secara bahasa sebenarnya sederhana semua ya. Membawa berita. Wa ma ba'dan nubuwati, dan apa yang setelah kenabian syai'un wa ma itu tidaklah ya, wa ma tidaklah. Kadang-kadang ma bisa bermakna apa-apa, bisa bermakna tidaklah, maknanya makna fi, tidaklah ya. Itu keunikan bahasa Arab ya. Hurufnya sama, cara bacanya persis, tapi maknanya bisa berubah ya. Tergantung siyaqul kalam, bentuk kalimatnya apa ya. Wa ma ba'dan nubuwati, dan tidaklah setelah kenabian syai'un sesuatu afdalu yang lebih afdal minal ilmi dari ilmu wal fikhi dan fikih. Nah, dibedakan tuh, satu ilmu, kedua fikih. Kalau ilmu pemahaman umum, apa aja yang kita tahu itu disebut ilmu, walaupun itu urusan dunia, ilmu juga. Tapi kalau fikih itu konotasinya agama. Kalau fikih konotasinya agama. Kalau ilmu konotasinya itu umum. Makanya ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani disebut ulama dalam bahasa, secara bahasa ya. Makanya mereka kalau tobat atau apa disebutnya mu'alaf lebih alim dari kita karena mereka udah alim ya. Ulama-ulama juga. Tapi kalau fikih itu konotasinya agama ya. Fikih lughatan al-fahmu, fikih secara bahasa artinya paham ya. Jadi orang yang belajar fikih dituntut paham. Maka jangan coba-coba masuk ke lingkup fikih kalau nggak siap nyatet, nggak siap bawa buku tulis ya. Anak sekarang mana ada yang ngaji bawa buku tulis, dengerin juga lewat. Pulang-pulang bawa berkat, habis makan berkat ilmunya rontok ya. Habis gibah lagi ya. Oh gampang, saya foto aja pakai HP ya. Oh, HP-nya rusak ya kan. Oh gampang, saya tinggal ulang di YouTube. Iya, paketnya belum. Udah ada paket, bukan nonton yang tadi ngaji, malah nonton via Valen begitu ya kan. Kita kan banyak alasannya. Jadi kalau kita ngaji itu misalkan kita ngancem nih, saya nanti pulangnya nonton aja di YouTube dah, nggak usah nyatet, nggak apa-apa. Yang penting diangetin tuh, pulang-pulang langsung diulang. Nanti masuk ke history YouTube tuh, tinggal diulang-ulang. Kalau pulang nunggu besok lupa terus. Ya, ilmu kayak gitu. Kalau orang dulu enggak, ngaji itu dicatat, bawa buku. Kata Kiai Haji Saifuddin Amsyar, ya, saya pernah bilang juga waktu itu ya. Orang dulu ngaji bawa kitab, anak sekarang ngaji bawa bendera kan. Orang dulu ngaji bawa kitab, anak sekarang ngaji bawa bendera ya. Faqila lahu, maka dikatakanlah kepada itu Sufyan bin Uyainah, dikatakan, maksudnya ada yang ngomong ke dia, amman haza, itu siapa aja katanya gitu, siapa aja tuh yang dapat karunia afdal itu. Qala 'anil fuqaha'i kullihim, semua ahli fikih, mau itu Hanafi,
mau itu Maliki, mau itu Syafi'i, mau itu Hambali, atau dua madhab yang setelah dan sesudahnya, sebelumnya, madhab yang sebelumnya, yaitu madhab Dawud Az-Zahiri. Dawud Az-Zahiri, atau ada yang bilang Abu Dawud Az-Zahiri. Kalau madhab Abu Dawud Az-Zahiri itu madhab yang tekstual, benar-benar tekstual, makanya dia nggak langgeng, itu punah, madhabnya punah. Dulu ada di daerah-daerah Maroko, ada di daerah-daerah, pokoknya daerah-daerah Pakistan gitu-gitulah. Tapi bekas-bekasnya masih ada. Menurut sejarah bekas-bekasnya masih ada. Ada orang yang pahamnya tekstual, masih ada itu. Banyak. Seperti contohnya orang-orang Badui. Katanya nggak mau pakai TV, nggak mau pakai listrik, ngaji pakai lilin. Itu madzhab-madzhab begitu. Bekas-bekasnya masih ada. Tapi itu cuma ideologi. Tapi kalau fikihnya itu punah sama sekali. Karena kitab-kitabnya itu enggak universal, enggak timeless, enggak ngikutin waktu. Kalau tekstual itu susah. Wal adiyatu dhabha, wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang. Zaman sekarang nyari kuda susah, ya kan? Padahal yang dimaksud kuda itu mobil Ferrari. Buktinya Ferrari logonya kuda, ya kan? Zaman dulu kuda yang berlari kencang, karena kendaraan itu paling kencang kuda. Zaman sekarang ya mobil Ferrari, mobil Lamborghini itu. Jadi Quran itu bisa begitu maknanya, demi mobil Ferrari, demi Lamborghini. Lah untung dia tahu orang Yahudi. Kan pokoknya demi kendaraan yang cepat. Ya, pokoknya nggak nonton Fast Furious nggak paham. Itu ya, demi kendaraan yang cepat. Itu mazhab-mazhab mereka itu Az-Zahiri itu karena tekstual akhirnya lekang, habis termakan zaman. Ada lagi mazhabnya itu Zaid bin Ali, ya. Cucu daripada Sayyidina Ali yang diklaim sebagai imam Syiah, namanya mazhab Zaidiyah. Nah ini mazhabnya ini dipakai sama orang Syiah, masih ada kalau yang ini, tapi orang-orang Syiah yang pakai. Seperti sholat itu harus bersentuhan dengan alam. Ini kan katanya udah bukan alam nih, ini udah buatan manusia. Maka mereka tuh ambil batunya taruh di jidat. Nah, batunya taruh di bawah, jidat kita nyentuh batu. Harus kena alam. Terus kalau tasbihan tuh jangan pakai plastik, pakainya yang kayu sama batu. Itu mazhab-mazhab mereka sebagian. Ya. Kalau yang begitu masih ada. Ya. Jadi semua ahli fikih katanya mulia siapapun orangnya. Bahkan Syafi'i, Maliki itu saling menghormati. Ya. Itu pasti saling menghormati. Cuma ya ada cumannya, tetap mereka pernah bergesekan. Contohnya Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal, Al-Hambali. Tapi ini Hambali ini sering debat gurunya. Contohnya begini, kata Syafi'i begini, kata Imam Syafi'i dan di dalam kitab Asy-Syafi'i fi Madhhabihil Qadim wal Jadid, karya Dr. Ahmad Nahrawi Abdul Salam, itu ulama Pancoran, rumahnya di depan Masjid Al-Munawwar sekarang. Tapi orangnya udah nggak ada. Adanya tinggal yayasannya doang turunan. Itu ulama Betawi, ya. Itu lama di Mesir, di Betawi cuma 5 tahun meninggal. Jadi sekolah lama-lama di Mesir, tua di Mesir, kawin di Mesir, anak-anaknya jadi anak-anak muka-muka Mesir, sampai ke Jakarta cuma 5 tahun meninggal. Makanya nggak tapi banyak itu yang muridnya. Tapi karyanya ada tentang Imam Syafi'i. Itu bahkan dijadikan rujukan di Universitas Al-Azhar. Hebat itu ulama Betawi. Ya. Nama judulnya kitabnya Asy-Syafi'i, itu dikaji di Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam, sebuah gabungan. Kalau sering dengar Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam, itu As-Salam itu nama dari dia, Nahrawi bin Abdis Salam. Itu sejarah. Di dalam kitab tersebut ada perdebatan Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, muridnya padahal. Kata Syafi'i gini, wahai Ahmad bin Hambal, menurut kamu orang yang nggak sholat kafir atau tidak? Nah sekarang nggak sholat nih, Muslim nggak sholat kafir atau enggak? Hah? Kata siapa? Kata siapa itu? Ada dalilnya atau tidak, atau pakai logika? Yang mengatakan Muslim tidak sholat kafir itu logika, bukan dalil. Kata Imam Syafi'i. Kaget Ahmad bin Hambal. Kok begitu? Kan ada dalilnya. Ma bainal mar'i wa bainal kufri tarkus sholat. Jadi artinya orang yang nggak Muslim, atau orang Muslim yang nggak sholat kafir. Kata Imam Syafi'i nggak bisa asal kafir. Kok begitu?
Iya, sekarang begini, kalau kamu bilang dia ini kafir, terus masuk Islamnya pakai apa? Maksudnya untuk dia balik ke Islam ini pakai apa? Ya dia tinggal sholat lagi, dia masuk lagi Islam lagi. Kata Imam Syafi'i, bagaimana mungkin ada orang yang sudah kafir wajib sholat? Tapi kan maksudnya, bagaimana mungkin ada orang yang sudah kafir wajib sholat? Sementara di dalam ibadah-ibadah yang lain dia masih berwajahkan Islam. Repot kan? Nah kita nih satu kali ninggalin sholat zuhur, sengaja, emang dasar malas, disengajain. Kafir nggak? Jadi kagak, sekarang sih kagak, gimana sih? Jadi gimana itu? Nah Imam Ahmad bin Hanbal bengong itu ditanya begitu sama Syafi'i. Loh bagaimana mungkin orang yang nggak sholat bisa tetap muslim? Iya, tetap muslim. Kalau kamu bilang dia tuh kafir terus masuk Islamnya gimana? Ya tinggal sholat lagi, dia udah jadi muslim lagi. Lah nggak bisa kan, tadi sudah kafir. Orang kafir nggak wajib sholat. Kalau begitu dia harus syahadat dong. Kalau gitu dia harus syahadat. Nah sementara ya rumit dan pokoknya akhirnya Ahmad bin Hanbal itu diem, nggak bisa jawab. Logika Imam Syafi'i, kecerdasan Imam Syafi'i. Artinya gini, buat seorang muslim mengucapin syahadat itu kan enteng sekali. Masa sekarang kafir terus cuman asyhadu alla Islam lagi? Main-main gak tuh? Main-main. Nah kalau terlalu gampang orang yang meninggalin sholat langsung kafir, nanti repot, mana muslim beneran, mana kafir beneran. Misahinnya susah. Jadi kita di musholah nanti nyaringnya susah. Kamu tadi kafir atau enggak? Tadi kamu sholat enggak? Lah emang kenapa? Ya soalnya kamu kalau zuhur enggak sholat tadi udah kafir, enggak boleh masuk masjid. Wah repot ya. Kan ada dalilnya, innamal musyrikuna najasun fala yadkhuluna al-masjidal haram ba'da amihim hadza. Orang-orang musyrik itu najis, enggak boleh masuk masjid setelah Fathu Mekah. Masa setiap orang sholat kamu tanya, tadi kamu sholat zuhur apa asar? Berantem enggak kira-kira? Dafa tadi sholat zuhur enggak? Kagak, ketinggalan. Enggak boleh masuk masjid. Ribet enggak? Kata Imam Syafi'i, kalau kamu beragama caranya kayak gitu, habis orang Islam. Tiris. Iya tapi kan nggak sholat itu kafir. Sifat orang paham nih maksudnya? Tidak sholat sifat orang kafir. Tapi orang yang tidak sholat tidak langsung cuman wajib taubat gitu. Wajib taubat. Cuman kalau dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat, kalau kata Imam Syafi'i, buang mayatnya di tengah padang pasir, jangan dikuburin. Kasih makan anjing. Panggil anjing herder suruh makan, diseret-seret di kampung. Imam Syafi'i. Artinya gini, hukum zahiriyahnya tegas, tapi hukum batiniyah terserahkan kepada Allah. Karena hati-hati kalau ngomong orang kafir repot nanti. Karena dampaknya akan repot. Kalau kafir itu resikonya darahnya halal, nanti berantem mulu sama tetangganya. Ya, misalkan kesal sama tetangganya terus bunuh. Segitu gampangnya. Kok gampang banget bunuh tetangga? Iya orang dia kafir. Dari mana dia gak sholat loh? Kalau begitu ceritanya orang bisa main bunuh-bunuhan segitu gampang. Kenapa? Karena orang kafir darahnya halal. Bayangkan orang kalau nggak pakai mazhab Syafi'i udah musnah dari itu. Kenapa? Karena dijadikan kafir. Bisa jadi kita semua udah kafir. Bisa jadi tuh. Kalau pakai mazhab orang itu kehebatan Imam Syafi'i. Makanya wajar kalau orang banyak yang fanatik bermadzhab Syafi'i. Dan memang terbukti 2/3 belahan dunia mazhabnya Syafi'i di mana-mana. Ya. Begitu, makanya pembela-pembelanya itu banyak. Imam Syafi'i pembela-pembelanya banyak karena logikanya tajam. Banyak dalam hal wudu, dalam hal tayamum, banyak banget Imam Syafi'i itu. Ya. Sekarang tayamum boleh nggak pakai tembok? Udah pernah dibahas ini, udah tahu dah, nggak usah deh. Tapi tayamum itu secara bahasa artinya apa? Berhadapan. Tayamum berhadapan. Ya apa? Yammim nahwana. Yammim nahwana wanhu washrah sahila tashu thumma minal hasha fanhu ghairullah Allah ghairullah anta nuskhatul akwan. Yammim nahwana, menghadap ke arah kami.
menghadaplah ke arah. Jadi tayamum itu secara bahasa itu artinya menghadap. Artinya orang yang tayamum nggak bisa ujuk-ujuk tembok main ditempel terus tayamum. Yang namanya tayamum harus ada persiapannya. Artinya tangannya di bawah. Hebat berpikir Imam Syafi'i. Dari lughatan, dari bahasa. Terus begini, orang pada ketawa ketika Syafi'i ngomong gini, orang yang nggak menemukan air pada satu tempat, dia wajib cari dulu. Nggak bisa tiba-tiba nggak nemu air, musola airnya mati, tiba-tiba dia main tayamum, nggak bisa, dia harus cari dulu. Jaraknya itu jarak 500 meter. Jarak berapa ya? Berapa kilo? 500 meter lah, 500 1 kilo. Nanti saya lihat lagi di buku fikih, takut lupa ya. Nanti ada haddul ghaus, haddul bu'ud, haddul garib. Itu ada batasan-batasan kita wajib cari air. Oh, di Bandung ada nih air, kata saudara kita. Ya, nggak wajib karena kejauhan. Tapi dari rumah saya nih, dari pulau ke Jati Padang ada air. Kalau bisa cari, ambil. Karena udah ada motor. Tapi kalau nggak ada motor, jangan dulu sunnah, kecuali yakin ada. Ya, dari pulau ke Jati Padang sunnah diambil itu air. Kecuali yakin ada, kalau yakin ada maka jadi wajib ambil air. Sampai begitu. Orang-orang berketawa. Lucu Imam Syafi'i. Udah jelas ayatnya itu kalau nggak nemu air, langsung aja tayamum. Kata Syafi'i, kata siapa kamu? Ayatnya falam tajidu ma'an fatayammam. Kemudian kamu tidak dapat air. Paham ini kalimatnya? Falam tajidu, kamu tidak dapat air. Kata Imam Syafi'i, kalau belum nyari bisa dibilang nggak dapat nggak? Yang ngetawain akhirnya diem. Ngerti nggak nih maksudnya? Kalau belum dicari, mana ada kata-kata nggak dapat. Padahal perintahnya nggak ada nih, akal-akalan Imam Syafi'i aja. Tapi cerdas, orang terbantahkan dengan itu, patah logikanya. Benar juga. Akhirnya di mazhab Syafi'i ada yang namanya wajib nyari ayat. Kan itu ada batasan dekat, batasan sedang, batasan jauh. Hebat Imam Syafi'i memahami agama itu namanya fikih. Pas banget di bawahnya langsung waqala Imamun Syafi'i. Terbukti ya bahwa bahasa ini fanatik ke mazhab Imam Syafi'i sampai berkata waqala Imamuna, dan berkatalah imam kita Syafi'i. Padahal dua orang sebelumnya adalah guru-gurunya. Di dalam Tadhibul Asma' wal Lughat Imam Nawawi, tidaklah seseorang dikatakan seorang imam, ya, imam itu wajib punya salah satu syaratnya adalah dia wajib hafal 800.000 hadis beserta sanad dan hukum matan. 800.000. Maka Imam Syafi'i pasti sudah hafal itu karena derajatnya sudah imam. Ada lagi Al-Hafiz itu 300.000 hadis. Itu bukan hadisnya doang. Kalau hadisnya doang anak bocah juga bisa 300.000. Yang penting jangan dengar apa-apa, jangan kasih tahu musik, jangan kasih tahu TV, jangan kasih tahu HP, suruh hafalin hadis, hafal pasti. Tapi yang susah itu hukum matan, hukum isi. Kenapa dibaca dhamma? Kenapa dibaca fathah? Kenapa dibaca kasrah? Kenapa bentuk kalimatnya gini? Jadinya bagaimana pahamnya nanti? Itu hukum-hukum itu yang panjang-panjang. Jadi satu hadis apabila hukumnya dikupas bisa 2 lembar, 3 lembar satu hadis. Nah kalau 800.000 hadis, ya kali aja terus 2 lembar, 3 lembar. Hebat. Itu al-imam. Ada lagi hujjatul Islam, derajatnya Imam Ghazali, hujjatul Islam. Walaupun Imam Ghazali lebih muda dari Syafi'i, tapi hafalan hadisnya banyakan Ghazali. Berapa? 1 juta hadis beserta sanad dan hukum matan. 1 juta hadis. Imam Al-Ghazali, hujjatul Islam, hujjah di Islam. Logikanya kenapa hafalan Al-Ghazali lebih banyak dari Syafi'i? Kan masanya lebih dulu Syafi'i, Ghazali belakangan jauh. Ya. Kok bisa Imam Ghazali lebih banyak? Ya, karena Syafi'i itu maunya sohe-sohe doang. Yang agak melenceng dikit dibuang oleh Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i hanya menerima hadis-hadis sohe, yang tidak sohe dibuang, dikesampingkan oleh Imam Syafi'i. Tapi logikanya cerdas. Hadisnya nggak banyak-banyak amat Imam Syafi'i, tapi logikanya itu yang cerdas. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. In lam yakun al-fuqaha al-amilun bi ilmihim awliya Allah falaysa lillahi waliyyun. In lam yakun, jika bukan al-fuqahahu
al-amiluna, para ahli fikih yang mengamalkan ilmunya, ya, ahli fikih yang mengamalkan ilmunya, ya, biilmihim dengan ilmu mereka, aulia Allah itu disebut wali Allah, disebut sebagai wali Allah, falaisa lillahi waliyun, maka Allah tidak punya wali. Allah nggak punya wali. Maksudnya gimana ini? Artinya gini, kalau kamu mau lihat wali, lihatnya itu ya ahli fikih yang ngamalin ilmu. Selain itu bukan wali, kata Imam Syafi'i. Artinya kalau bukan ahli fikih yang mengamalkan ilmu disebut wali, maka Allah nggak ada wali lagi. Karena yang disebut wali dia doang, kata Imam Syafi'i. Jadi yang wali itu bukan asal wali, pasti dia punya fikih dan dia mengamalkan ilmu, baru dia disebut wali. Nah, yang wali-wali begini disebut wali hukukillah, wali hak-hak Allah, wali melalui hak Allah, wali melalui syariat. Ada lagi wali Allah langsung, namanya wali majzub. Wali apa? Majzub, bukan majdub. Pada banyak salah ngomong. Bukan majdub pakai dal, tapi majzub pakai dal. Majzub, wali langsung, dipungut langsung. Besok kemarin bangun rombongan tiba-tiba jadi wali, banyak yang begitu, banyak. Jadi ada wali hukukillah, wali yang pakai hak Allah, syariatnya dulu ditajemin, dibagusin, terus merembet baru jadi wali. Ada yang langsung kemarin bandel tiba-tiba jadi wali, banyak juga. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di mata Imam Syafi'i yang namanya wali harus ulama, yang namanya wali harus ulama, kata Imam Syafi'i. Tapi menurut ahli thariqat, ahli tasawuf, yang namanya wali nggak bisa dimengerti. Kalau udah wali nggak bisa dimengerti. Kenapa? Karena pikiran dia sudah beda sama orang awam. Pokoknya dua pendapat ini bisa dikatakan berbenturan, bisa dikatakan sama. Ya, pintar-pintar nyaringnya. Jadi kalau kita lihat tingkah seorang alim atau tingkah seorang ahlul bait itu agak aneh, husnuzon dia wali. Tapi ketika dia melakukan syariat yang agak melenceng, jangan diikuti. Pada saat itu dia tidak menunjukkan kewalian. Agak sulit memang. Wa qala Ibnu Mubarak wallahu a'lam bissawab. Ya, yang kemarin, yang di apa?